Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadapi godaan besar ketika seseorang mencoba menawarkan uang 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Hasim Jojo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Jojo Hadikusumo, mengungkapkan jumlah uang yang ditawarkan kepada Prabowo mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Meski begitu, Hasim tidak menuturkan lengkap konteks dugaan penyogokan tersebut. Hasim hanya mengatakan mendapat cerita tersebut langsung oleh Prabowo dalam pembicaraan via telepon beberapa bulan lalu. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, buka suara terkait pernyataan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi beberapa waktu lalu. Ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo itu benar Mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana Mas? Memang ada orang nekat seperti itu. Kira-kira begitulah. Tak hanya Prabowo, Hasim juga mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan kenegaraan dilakukan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan dan ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Topik kerjasama di forum G20 juga akan menjadi salah satu yang dibahas karena saat ini Afrika Selatan memegang kursi presidensi forum ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan memiliki mobil nasional produksi sendiri. Ya, Presiden Prabowo Subianto targetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan pada tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia.
Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai jeep buatan negara lain. Kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Pemirsa, seekor paus biru berukuran 20 meter mendekati pantai Botubarani, Kabupaten Bolango, Gorontalo. Ya, keberadaan paus biru ini membuat pengunjung pantai terpesona. Paus biru berukuran 20 meter memiliki nama Latin Balaenoptera musculus. Terlihat melalui kamera drone milik Irsen Latif. Video memperlihatkan pesona paus biru direkam dengan durasi 24 detik. Dan paus biru ini pun tampak berenang perlahan di permukaan perairan Teluk Tomini sembari mengeluarkan semburan udara yang sangat indah. Paus biru yang mendekati tubir karang perairan Boturani selama 5 menit ini disaksikan oleh puluhan warga Boturani serta sejumlah wisatawan. Bahkan paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia ini terdeteksi di beberapa wilayah tanah air meskipun Indonesia bukan habitat permanennya. Lokasi jalur migrasi paus biru di Indonesia berada di Sabang, Aceh, Botubarani, Gorontalo, perairan Talisian, Kalimantan Timur, serta Teluk Cendrawasih, Papua. Kita ke informasi kuliner pemirsa nih. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, coba menikmati olahan rica-rica ayam pedas di warung makan legendaris di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, tingkat kepedesan hingga level super membuat warung ini selalu diburu pelanggan dari berbagai daerah. Inilah warung makan legendaris Rica-Rica Ayam Bo Usrek di jalan menuju Embarkasi Solo atau lebih tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Warung makan dengan menu utama Rica-Rica Ayam ini dikenal dengan olahan rica yang super pedas. Tidak heran, warung yang dirintis sejak 24 tahun lalu ini selalu menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Rica-Rica Ayam Bo Usrek yang kini dikelola generasi kedua diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada yang dipadu dengan bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan olahan dengan rasa dan aroma yang khas. Iya, ini teman-teman bandara saya ajak ke sini, Pak. Biar bisa ngerasain nikmatnya Rica Bo Usrek. Pedesnya nendang, Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang, Pak, nambah selera makan. Pembelinya dari di sini sekitar, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor dan jumlahnya bisa meningkat sampai 150 ekor pada akhir pekan maupun hari libur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tania. Dan saya Nata Arman.